Luego de que salieran a luz pública reportes sido cometidos por Pablo Escobar de aparición de Gerardo Moncada y Fernando. Señor, veo niño las armas, ¿qué? Oído la compañía. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Narcos. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-9 dan ke-10. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan sebuah pos pemeriksaan yang dijaga ketat militer melakukan pemeriksaan sebuah mobil box yang akan memasuki penjara yang diperuntukkan khusus untuk Pablo Escobar. Supir yang bernama Paisa mengaku membawa peralatan kebersihan dan pakaian untuk sipir. Tanpa memeriksa isinya, komandan pos yang jelas telah disuap Pablo membiarkan mobil tersebut untuk melintas. Penjara mewah yang dibangun Escobar ini bernama La Catedral, tapi DEA menyebutnya sebagai Club Medellin. But, damn. Asco. Mi hermano, ¿cómo le fue? Nada, perfecto, éxito. Saat pintu box dibuka, ternyata isinya adalah para wanita PSK yang sengaja didatangkan untuk menghibur seluruh anak buah Pablo, termasuk petugas sipir yang berada di dalam penjara ini. Polisi dan tentara yang berada dalam radius 3 km dilarang mendekat. Otomatis mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan para gembong ini. Dengan fasilitas kolam renang, ruang biliar, meja judi, dan lapang sepak bola pribadi, apakah layak untuk disebut penjara? Dari tempat ini juga, Pablo dapat mengontrol seluruh operasional bisnisnya. Anak buahnya yang bernama Velasco melaporkan jika Moncada dan Galliano berhasil menyelundupkan 10.000 kilo kokain ke Meksiko dan Karibia. Mereka juga melaporkan jika kartel Cali sedang mempersiapkan gencatan senjata. Pablo setuju dengan perundingan itu, namun sebelumnya beberapa anggota Cali harus dia bunuh terlebih dulu. Meskipun tindakan itu akan mereka sebut sebagai deklarasi perang, tapi bagi Pablo tujuan perang itu sendiri adalah perdamaian. Dan inilah salah satu kecerdasan Pablo Escobar yang salah dipergunakan. Penempatan Pablo di dalam penjara mewahnya itu berimbas baik bagi kedamaian Kolombia. Tak terdengar lagi kekerasan dan kejahatan yang menyengsarakan rakyat. Momen ini dimanfaatkan juga oleh Murphy dan istrinya Connie untuk mengadopsi bayi dari mendiang Natalie dan Jamie. Saat mereka sedang berbincang di dalam mobil, tak sengaja Murphy menabrak taksi. Dengan bahasa Spanyolnya, si supir taksi nyerocos membuat Murphy terpancing emosinya dan mengeluarkan pistolnya. Presiden Gaviria dan istrinya untuk pertama kali bisa berjalan santai di tengah kota dengan aman. Ekonomi masyarakat kembali bergeliat, kehidupan kembali normal. Dan ini semua karena Gaviria mengalah dengan keinginan Pablo. Sementara itu di Cali, Paco menyaksikan puluhan anak buahnya tewas dibunuh oleh komplotan Pablo. Dalam perundingannya dengan Kiko Moncada dan Galliano yang mewakili Pablo, Paco akan memberikan $3 juta untuk menyelesaikan sengketa mereka di Los Angeles. Mereka menolak karena Pablo menginginkan $12 juta. Paco mengintimidasi keduanya jika Pablo yang memulai perang ini dengan pemerintah dengan meledakkan jalanan dan pesawat dan membunuh para pejabat penting. Sementara itu, Kolonel Carrillo menjadi korban dari tuntutan Pablo. Program search block miliknya dibubarkan dan dia sendiri ditempatkan di Spanyol. Carrillo memperlihatkan foto penjara mewah yang dihuni Pablo dengan lapangan sepak bola pribadi, bisnisnya makin melesat. Dan itu artinya Pablo telah memenangkan perang ini. Kiko Moncada dan Galliano datang ke penjara untuk melaporkan langsung hasil perundingannya dengan Paco. Kartel Cali itu sepakat untuk menyerahkan $10 juta kepada Pablo. Namun ternyata bos narkoboy ini tidak begitu saja setuju. Dia ingin tahu respon Paco sebelum menyetujui nilai $10 juta. Karena Paco awalnya menawarkan $3 juta, itu artinya dia sama sekali tidak menghormatinya.
Tak tanggung-tanggung, Escobar meminta 30 juta dolar jika Charlie menginginkan perdamaian. Tak sampai di situ, karena melihat respon dua anak buahnya ini, Escobar menaikkan pajak perang kepada mereka dari 250 ribu dolar menjadi 1 juta dolar per bulan. Alhasil, mereka berdua kuku lutus. Tim DEA kemudian mencari cara untuk menyelidiki sepak terjang Pablo di dalam penjaranya. Dengan cerdiknya, Pablo menggunakan komunikasi tradisional menggunakan burung merpati untuk menghindari pelacakan dan penyadapan. Javier dan Murphy bergerak ke lokasi. Saat burung merpati itu terbang beberapa kali, Javier mencoba menembaknya namun selalu gagal. Akhirnya, saat giliran Murphy, burung itu pun tumbang. Benar saja, sesuai perkiraan mereka, burung itu membawa pesan yang bertuliskan, Paisa akan melakukan pengiriman lewat terowongan. Mereka berasumsi jika Pablo membangun terowongan yang digunakan untuk jalur distribusi narkoboy. Di keesokan hari, agen CIA memberikan laporan tomografi dan deteksi gelombang seismik untuk memastikan apakah di bawah penjara itu terdapat sebuah terowongan dan hasilnya nihil. Dua sohib ini tidak kehabisan ide. Javier berpikir untuk meminta bantuan militer Kolombia menggunakan pendeteksian cahaya dan pengukuran jarak. Sedangkan menurut Murphy, mereka punya peluang yang lebih besar jika Dubes memberi izin untuk lakukan penggalian. Pikiran mereka baru terbuka setelah Connie melihat beberapa truk yang berada di sekitar penjara ini. Truk yang digunakan Paisa untuk membawa kebutuhan Pablo di dalam penjara sengaja dihentikan oleh tim. Sialnya, saat pintu box dibuka, ternyata isinya kosong. Tim kemudian memasang kamera kecil yang tersembunyi di dalamnya. Paisa dipaksa untuk tutup mulut dan menyalakan kamera tersebut saat akan memasuki penjara. Jika dia menolak, Murphy mengancam akan menembak kepalanya. Terekam jelas dari mulai cewek-cewek seksoi hingga peralatan kasino dikirim ke dalam istana Pablo. Bukti foto itu diperlihatkan kepada Eduardo yang diteruskan kepada presiden. Tak hanya barang mewah, para hakim dan PNS yang berkomplot dengan bandar narkoboy itu datang juga ke istana Pablo. Presiden harus mengambil langkah bukan untuk menindak Pablo yang kini menguasai penjaranya. Yang dia khawatirkan, DEA menyebarluaskan foto ini ke media yang berakibat Pablo meradang menciptakan masalah besar seperti yang dulu dia lakukan. Kali ini, Pablo mengundang seluruh keluarganya untuk datang ke La Catedral dan mengadakan pesta meriah layaknya villa super mewah. Yang membuat Pablo kesal, istri Kiko Moncada yang bernama Judy mengatakan jika suaminya mengeluh dengan pajak perang 1 juta dolar yang diminta Pablo. Meskipun mengkoreksi ucapannya, namun Pablo sudah lebih dulu menyerap perkataan wanita comel ini. Di kantornya, Murphy menyadari telah salah sasaran menembak seorang wanita dalam misi penyergapan Poison dan para anteknya dengan bantuan Carrillo. Dalam permainan sepak bola, anak buah Pablo tidak sengaja menabraknya hingga terjatuh. Beruntung, bos kartel ini memaafkan anak buahnya itu. Velasco memberi kabar yang cukup mengejutkan yang berkaitan dengan pengiriman besar yang dilakukan Kiko dan Galliano yang berakibat barang Pablo senilai 250 kilo disita di Boyacá. Kisah nyata ini berawal saat petani Rio Negro menemukan 3 juta dolar yang terkubur di dalam tanah. Jika kalian masih ingat, anak buah Pablo yang bertugas mencatat lokasi kuburan uang-uang itu ditangkap Carrillo. Dan sebagian uang-uang itu disita oleh pemerintah. Petani ini rupanya bekerja di tanah milik Kiko dan Galliano, tapi uang itu diserahkan kepada Velasco. Pablo menuduh Kiko dan Galliano mengarang cerita penyitaan barang mereka, karena nilai uang yang ditemukan di dalam tanah ini senilai dengan jumlah narkotika itu. Mereka beralasan Gustavo mengubur uang Pablo di banyak titik, tapi Pablo yakin tidak ada lokasi uang miliknya yang disembunyikan di tanah mereka. Keduanya mengelak berkhianat kepada Pablo. Bahkan Pablo mengecam tindakan Kiko karena mengeluh kepada istrinya. Meskipun Pablo adalah bapak baptis dari anaknya, namun pengkhianat bagi gembong narkoboy adalah kesalahan yang sangat fatal. Kiko meyakinkan Pablo jika dirinya tidak pernah berkhianat. Sejenak Pablo seakan percaya kepada ucapan mereka. Namun saat mereka akan pergi, dengan tangannya sendiri Pablo membunuh mereka.
¿Qué se siente? Cagarse. ¡Dame la plata! Creer lo que se te da la puta gana. Adiós, Kiko. Buen puta. Untuk menghilangkan jejak, mayat mereka dicincang kemudian dijadikan stik di dalam tungku pembakaran. Simbol dari marahnya seorang gembong melebihi jiwa psikoplok. Untuk mengisi waktunya di dalam penjara ini, Pablo iseng membuat clipping majalah yang berkaitan dengan sepak terjangnya. Mantan anak buah Gacha yang bernama Navegante ternyata bergabung dengan Paco. Rumor yang mereka dengar, Kiko dan Galliano tewas di dalam penjara. Paco menyuruh Navegante meneruskan informasi ini kepada DEA karena dia yakin Amerika juga ingin mengalahkan Escobar seperti halnya mereka. Judy khawatir dengan keadaan suaminya yang tidak kunjung pulang setelah Pablo mengatakan dia telah keluar dari La Catedral. Navegante kemudian menemui Murphy dan Javier untuk menyampaikan berita penting ini dari sumber yang terpercaya. Sesuai instruksi Paco, dia ingin bertukar informasi tentang sepak terjang Pablo. Namun Murphy langsung menolaknya karena mereka tidak bertukar informasi dengan informan. Dari foto-foto di dalam truk itu, jelas keduanya tidak pernah keluar dari penjara. Bagi DEA, kematian Antek Gembong tidak terlalu mereka pedulikan. Yang penting, tujuan utamanya adalah menjebloskan Escobar ke penjara yang sesungguhnya. Langkah berani dilakukan Murphy dan Javier dengan menayangkan berita hilangnya Kiko Moncada dan Galliano di dalam penjara Pablo tanpa persetujuan Dubes. Dubes Nonen geram langsung mengajukan laporan kepada Komite Etik di Washington. Tak cukup di situ, sampai laporannya diterima, mereka berdua diskors. Presiden pun dibuat kesal dengan dimuatnya berita itu, namun Eduardo justru berpendapat jika kasus ini akan berakibat buruk bagi Pablo untuk mengakhiri petualangannya. Berita ini sampai juga kepada Pablo. Pagi hari, saat terbangun dari tidurnya, bukan disuguhi kopai, namun koran harian yang memuat hilangnya dua mantan anteknya itu di tempat dia berada. Tidak ada respon dari mantan Robin Hood Kolombia ini. Dia hanya memastikan kepada Velasco jika mayat keduanya telah dilenyapkan. Presiden dan para petinggi pemerintah berkumpul untuk membahas masalah ini. Meskipun Pablo telah melanggar kesepakatannya dengan membunuh orang di dalam penjara, namun Presiden mengingatkan jika keputusannya harus hati-hati, karena dia tidak ingin Pablo kembali melemparkan bom di sudut-sudut jalan lagi. Mereka akan beralasan jika Pablo mendapat ancaman dari musuh-musuh besarnya, karena dia harus dipindahkan terlebih dulu ke Bogota, sementara mereka meningkatkan keamanan di La Catedral. Brigade 4 yang bernama Jenderal Ariza yang berasal dari Medellin, sosok yang mereka percaya akan ditugaskan untuk misi ini. Saat dalam perjalanan pulang, agen Murphy diculik oleh Navegante dan anak buahnya. Singkat cerita, ratusan tentara Kolombia langsung meluncur menuju La Catedral. Melihat kedatangan militer itu, Pablo menugaskan seluruh anak buahnya mengeluarkan senjata. Está todo tranquilo pronto, listo. Penjara apa gudang senjata? Ratusan senjata api laras panjang dapat mereka sembunyikan di tempat ini. Compañía, usted van a asegurar perímetro. Y dígale, ¿me copió? Como ordene, general. La cárcel ayudará a mi papá. Quieres quedarte aquí en la casa y cuidar a tu hermana. Más eso, en esta casa. Mengetahui suaminya hilang, Connie meminta bantuan Javier agar segera menemukannya kembali. Pablo tidak bodoh, dia tahu tentang datang ke sini untuk membawanya pergi, karena mereka ingin mencari bukti dari kematian Kiko dan Galliano. Ketiga anak buahnya berselisih pendapat. Ada yang menyarankan langsung berperang, namun si hitam menunjukkan rute pelarian melalui bukit-bukit tanpa sepengetahuan mereka. Pablo memilih untuk menggunakan otaknya terlebih dulu, melakukan perundingan dengan presiden. Javier kembali ke Kedubes meminta bantuan Low untuk mencari keberadaan rekannya. Presiden secara khusus menugaskan Eduardo untuk masuk ke dalam penjara dan meyakinkan Pablo jika ini hanya pemindahan sementara untuk merenovasi La Catedral agar lebih aman baginya. Wakil Menteri Kehakiman ini menyetujui tugas tersebut meskipun resikonya nyawa. Low memberitahu Javier jika militer Kolombia tidak menemukan jejak keberadaan Murphy terkait dengan Escobar. Low menyarankan Javier untuk membuat laporan resmi agar militer dikerahkan.
Javier menolak dan meminta waktu karena dia tidak mau rekannya itu bisa tewas seperti Diana Turbay yang terbunuh dalam misi penyelamatannya. Karena informannya begitu banyak di Medellin, Escobar sudah tahu jika Eduardo dikirim untuk menemuinya. Sampai di La Catedral, Eduardo heran kenapa Jenderal Arzi belum menangkap Pablo. Dia mengaku tugasnya semata untuk menjaga perimeter, melarang siapapun untuk masuk dan keluar dari penjara ini. Pablo menyambut baik kedatangan Eduardo karena itu artinya presiden mau bernegosiasi dengannya. Eduardo meyakinkan Pablo untuk pindah sementara waktu ke Bogota. Namun Pablo tidak bodoh. Dia yakin ini ada hubungannya dengan kematian Galliano dan Moncada. Jika dia keluar dari penjara ini, DEA akan menangkap dan membawanya ke Amerika. Pablo tetap menolak meskipun Eduardo menjaminnya, kecuali presiden langsung yang memintanya. Eduardo bermaksud untuk menghubungi presiden di luar penjara, namun Pablo mencegahnya karena Pablo menginginkan Eduardo menghubunginya langsung dengan teleponnya. Sementara itu, Connie mulai cemas setelah Javier datang tanpa membawa kabar tentang keberadaan suaminya. Berada di bawah ancaman, Eduardo dipaksa untuk memberitahu presiden untuk menarik pasukannya jika tidak ingin terjadi dampak serius. Saat presiden sudah mengangkat teleponnya, Eduardo seolah berbicara dengan Pablo jika dirinya dijadikan sandera. Sesuai saran penasehatnya, presiden menutup telepon karena nyawa Eduardo akan terancam jika Pablo tahu presiden telah berbohong. Dan tidak ada dalam sejarahnya seorang presiden melakukan kesepakatan langsung dengan kriminal. Awalnya, presiden akan mengutus DAS, satuan polisi khusus yang bertugas untuk melakukan negosiasi. Karena tidak ingin ada negosiasi lagi, presiden memutuskan untuk mengirim pasukan khusus untuk mengakhiri ini semua. Pablo menyadari jika presiden telah mengkhianati mereka berdua. Eduardo tidak percaya. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk memastikan Pablo mati. Pablo sudah mengetahui jika Gaviria menerjunkan pasukan khusus untuk membunuhnya. Adegan Pablo mengikat tali sepatunya itu menjadi simbol dia harus kabur dari penjara ini. Pablo tidak akan membunuh Eduardo, namun akan membiarkannya mati oleh pemerintahnya sendiri. Yang mengejutkan, Javier melihat Murphy sudah berada di ruangan dubes. Kalimat yang cocok untuk Murphy, Aisyah di tanganku aing malah kerngopai di dia kehet. Pernah dikatakan sebelumnya, tidak akan ada orang waras yang berani membunuh seorang agen DEA. Murphy menyadari jika penculiknya ingin dia mati, tentunya langsung dilakukan di depan rumahnya. Dengan kepala tertutup, Murphy dibawa untuk menemui Paco. Melalui telik sandinya, Paco mengetahui tentang informasi yang diberikan Murphy kepada Carrillo, lokasi para pembunuh bayaran Pablo berkumpul. Adegan penyerangan yang ditampilkan di episode ke-1 itu mengakibatkan seorang wanita tidak berdosa terbunuh. Jika Paco mau, bukti ini bisa dijadikan alat untuk menjebloskan Murphy ke dalam sel penjara Kolombia. Murphy menuduh Paco mendapatkan bukti ini dari informannya di kedutaan. Tapi Paco tidak akan melakukan itu. Atas nama keluarga dan masyarakat yang menjadi korban kekejaman Escobar, Paco mengajak Murphy mau bekerja sama untuk mendapatkannya. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Murphy menuduh Javier yang membocorkan informasi penyerangan itu kepada Paco. Javier tidak mengerti dengan ucapan itu, namun tiba-tiba agen CIA melintas yang mengisyaratkan si botak inilah pelakunya. Situasi mulai mencekam. Anak buah Pablo memasukkan tumpukan uang ke dalam tas untuk bekal pelarian mereka. Saat Tata meneleponnya, Pablo menyuruhnya berkemas mempersiapkan segala sesuatunya seperti yang pernah dia katakan. Pasukan khusus akhirnya menjebol gerbang. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Komplotan kartel ini satu persatu mampus ditembak mati oleh pasukan khusus. Eduardo yang berada di dalam berupaya melindungi dirinya dari peluru yang nyasar. Beruntung, pasukan berhasil menemukan dan membawanya keluar penjara. Presiden dan para pejabat istana bisa bernafas lega setelah mengetahui wakil menteri kehakiman itu selamat.
Berita buruknya, Pablo Escobar berhasil melarikan diri melalui terowongan rahasia. Connie pun bernafas lega karena suaminya pulang dalam keadaan selamat. Karena tugasnya belum tuntas, Murphy menolak ajakannya untuk kembali pulang ke Miami. Di akhir episode ke-10 ini, rumor kaburnya Escobar akan membuat Kolombia mengalami masa kelam lagi. Tapi kini situasinya berbeda. Takkan ada lagi kompromi ataupun negosiasi termasuk ampunan. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.